Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I'll tell you about reading comprehension. Kali ini Miss akan jelaskan tentang reading comprehension. That is the last part in TOEFL test. Di reading comprehension itu untuk menguji kemampuan kalian dalam membaca teks atau paragraf. Biasanya terdiri dari 5 paragraf dalam setiap soal. Setelah paragraf nanti diikuti oleh 8 sampai 12 pertanyaan yang berkaitan dengan paragrafnya. Jadi total pertanyaannya itu 50 untuk reading. Dan reading juga merupakan part yang waktunya paling lama. Jadi butuh ketahanan teman-teman ketika melakukan reading test. Dan yang terakhir pula, topik dalam paragrafnya pun beragam. Biasanya ada teknologi, sejarah, seni, social science, sama biografi. Teknologi sekitar 40%, termasuk astronomi, geologi, kimia, fisika, matematika, zoologi, botani, obat-obatan, mesin, dan lain-lain. Itu termasuk ke science and teknologi. Terus ada juga tentang histori, pemerintahan, geografi atau culture, itu 20% kemungkinan munculnya. Seni itu 15%. Terus ada juga seni atau art itu 15%. Di dalamnya termasuk literatur, seni lukis, arsitek, tari, drama, dan lain-lain. Terus ada social science juga, itu 10%, seperti antropologi, ekonomi, psikologi, urban studies, sosiologi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah biografi, itu juga 15% sering kemunculannya. Beberapa paragraf biasanya bisa diklasifikasi lebih dari satu. Contohnya biografi tentang seseorang, itu bisa termasuk an artist, scientist. Ada juga konteks nasionalnya, meskipun banyak sekali tipenya dan jenisnya kadang di satu teks, tapi paragraf itu akan cara penulisannya itu sama, dimana diikuti dengan pola yang simple atau organization of patternnya simple, atau pengorganisasian paragrafnya itu cukup simple. Vocabulary yang digunakan dalam reading itu cukup lumayan ya. Banyak kata-kata yang teman-teman gak pahami. Memang itu tujuan dari reading. Jadi to improve, to know your quality in vocabulary also. Gunanya untuk mengetahui kemampuan teman-teman dalam vocabulary. Jadi nanti banyak vocabulary yang kalian tidak tahu, yang kalian diperuntukkan untuk menebak kira-kira makna dari kata itu apa, dan menggunakan konteks. Konteks itu nanti bisa dijelaskan setelah video yang ini, nanti 5 video terakhir, berarti setelah UK 2. Pertanyaan-pertanyaan dalam reading itu ada 7 jenis.
Yang pertama itu main idea, main topik atau main purpose. Itu adalah 10%. Pertanyaan yang berkaitan atau meminta teman-teman untuk mengidentifikasi mana ide utamanya untuk bisa menyimpulkan pemikiran dari si penulis secara keseluruhan. Bisa dari main topik atau tujuan utama teks itu terbentuk kenapa. Nah, contoh pertanyaannya itu biasanya, what is the main idea of the passage? What is the passage primarily about? What did the author write the passage? Which of the following the main topic of the passage? Itu contoh pertanyaan yang menanyakan main idea. Dan biasanya ini pertanyaan pertama setelah ada paragraf, dan kemunculannya sekali lagi 10% saja dalam teks. Jenis pertanyaan yang kedua adalah factual question, yaitu kemunculannya 24%. Factual question menuntut teman-teman untuk tahu lokasi dan mengidentifikasi jawaban pertanyaan secara spesifik. Informasinya itu ada di paragraf, jadi nggak usah kemana mendih, fokus di paragraf, based on the paragraph atau based on the passage. Contoh pertanyaannya, according to the passage, where did bla bla bla, according to the author, why did bla bla bla, which of the following is true according to the passage. Nah, itu contoh soalnya. Dan jawabannya pasti ada di teks, nggak akan di mana-mana. Ini termasuk yang cukup tinggi juga ya, tinggi kedua yaitu 24. Terus ada juga negative question. Yang ketiga, negative question itu 99%, bukan 90. 9% kemunculannya. Kebalikan dari factual, kalau negative question yang tidak ada di teks yang ingin diketahuinya. So, contoh pertanyaannya, which of the following is not be true about, atau all of the following are true except bla bla bla, kayak kecuali gitu kalau di soal bahasa Indonesia, jadi yang nggak ada di teksnya. Yang keempat adalah scanning. Scanning itu 40% kemunculan. Scanning itu menanyakan teman-teman untuk mengetahui tempat topik di dalam teks. Contoh pertanyaannya, where is the passage does the author first discuss? Jadi nanti ada line 1, line kedua. Pokoknya cuma butuh menyeken teks saja kalau ini. Yang selanjutnya adalah inference question, 12% kemunculannya. Menyuruh teman-teman untuk menarik kesimpulan dari informasi yang ada di teks. Contoh pertanyaannya, the author implies which of the following is true, bla bla. Which of the following can be inferred from the passage? Itu contoh pertanyaan inference question. Jadi teman-teman menyimpulkan ya kalau di inference. Ini yang tertinggi. Selanjutnya kemunculannya vocabulary and context question, 26%, sering banget muncul. This is about meminta teman-teman untuk mengidentifikasi arti dari kata, frasa yang digunakan dalam passage. Biasanya katanya sulit banget dan teman-teman harus bisa mengidentifikasi dari konteksnya. Bisa dari kata sebelum atau kata sesudah, atau kalimat sebelum atau kalimat sesudah. Contohnya, the word bla 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 in line 5 is closet in meaning too. Dan yang selanjutnya terakhir, reference question, ini ada 10%.
diminta teman-teman untuk mengidentifikasi noun atau pronoun yang refers ke sesuatu, ke pronoun lagi, bisa ke subjek, bisa ke objek. Contoh soalnya, the word it in line 15 refers to bla bla bla. In line 20, the word there refers to bla bla bla. Nah, untuk pilihan jawabannya ada 4 sama, dan biasanya secara grammatically itu sama juga, equal. Dan kalau tidak hati-hati secara logical itu juga sama. Jadi teman-teman teh kudu teliti banget, karena jawaban yang benar itu sering menjebak ketika milih di text reading, karena mirip-mirip. So butuh ketelitian banget teman-teman dalam membaca teksnya, karena pilihannya itu mirip-mirip secara gramatikal juga, secara konteks juga. Kalau nggak teliti bisa salah milihnya. Itu tentang pilihan jawaban. Nah, ini ada beberapa pendekatan yang diperlukan dalam reading text. Yang pertama adalah baca cepat pertanyaannya, not the answer choices, bukan pilihan jawabannya. Jadi ini pertanyaannya ya. Kalau listening teman-teman baca cepat pilihan jawaban. Kalau ini pertanyaannya, to see what will be asked about, untuk mengetahui yang mau ditanyakannya apa sebelum reading the text. Jadi baca dulu pertanyaan, oke? Try to keep this in back on your mind as you read the passage. Ketika sudah baca pertanyaan, diingat di otak teman-teman yang ditanyakan apa. Terus baca teksnya dengan kecepatan yang nyaman. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Terlalu cepat nanti nggak konsen, terlalu lambat waktunya habis. Terus jangan membaca kata per kata. Kalau kata per kata itu nanti lama, memperlama teman-teman. Bacalah satu klausa, satu frasa, satu kalimat. That's better. Jadi minimum satu frasa atau satu klausa, meskipun nggak satu kalimat. Kalau satu kata per kata teman-teman baca, insya Allah waktunya habis buat reading saja. Ingat ya, baca dulu soalnya baru ke teks. Jangan baca seluruh teks baru soal, no, itu akan 2 kali kalian baca. Well, what is the best way to answer the question? Cara menjawab pertanyaan, setiap jenis pertanyaan itu tergantung dari tipe-tipe pertanyaannya. The best tactic to answer this question akan diberikan oleh dosen-dosen PPB, video di YouTube-nya. So ini nggak usah dibahas panjang lebar. Lanjut ke what are some important factor in scoring high score in this section. Gimana caranya dapat skor tertinggi di seksi ini? Waktu, manajemen waktu itu penting banget. Kalau teman-teman mau punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan section ini, yang pertama adalah do not panic. Kalau teman-teman tidak membaca keseluruhan teks, skim it overly very quickly. Skimming itu sejenis sama kayak scanning, yaitu dibaca
bagian main idenya bisa di awal, bisa di akhir, kalimat pertama atau kalimat terakhir di setiap paragraf, bisa minimum itu. Terus baca pertanyaannya, hati-hati lihat pilihan jawabannya. Kalau teman-teman mentok, jangan dikosongkan. Tebak saja mana yang teman-teman rasa itu benar. Sebaliknya, kalau teman-teman berakhirnya duluan atau beresnya cepat duluan, silakan kembali bisa ke section 1 atau section 2. Saran saya mah section 2 ya. Di structure cari mana yang bisa diisi. Konsentrasi itu faktor terpenting dalam reading text, dalam reading comprehension. Paling lama 1 jam. Terus juga untuk beberapa orang ini difficult, susah, tapi insya Allah enggak, karena panjang. Bisa jadi teman-teman cepat capek. So gimana caranya teman-teman menjaga konsentrasi teman-teman sampai akhir, dan jangan buang waktu kalau ngerjain reading. Kudu benar-benar konsentrasi ya. Ini strategi dalam reading comprehension, sama seperti di section listening and structure. Teman-teman harus familiar sama directionnya jadi kalian gak usah capek-capek baca directionnya, langsung kerjakan soal saja. Setiap paragraf dimulai, pastikan teman-teman baca pertanyaannya, bukan jawabannya. Cukup baca pertanyaannya, terus diingat di benak kalian. Jadi ketika kalian itu membaca, kalian ingat, oh ini pertanyaan nomor sekian, jawabannya baru dipilih. Baca secara nyaman, pilih jawaban harus berkaitan dengan paragraf. Eliminasi jawaban-jawaban yang sudah jelas sarah. Jadi jangan dijadikan pilihan buat menganalisa ya. Kalau ada jawaban yang miripnya banget, ada 2 pilihan jawaban, tebak aja, jangan terlalu lama. Tandai soal yang sulit, yang menuntut waktu yang cukup panjang, jadi dilewat aja dulu. So kalian kerjakan yang lainnya. Ini untuk yang di paper base, tapi kalau buat online nggak bisa strategi ini. Kecepatan kalian nggak boleh lebih dari 10 menit setiap membaca soal, karena maksimum 10 menit setiap soalnya, karena ada 50 soal. So 10 menit setiap soal, 10 menit buat membaca teksnya loh, membaca teks keseluruhan. When only few minutes remains, kalau ada waktu yang tersisa, langsung tebak aja. Maksudnya, dan jangan sampai ada yang kosong ya, wajib diisi. Tebak we lah kalau waktunya tinggal sedikit. Thank you. Assalamualaikum.